Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Amalia. Saya mahasiswi Universitas Batu Raja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar yang berbunyi, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Dari ikrar itulah yang dinamakan atau yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sendiri telah resmi menjadi bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia juga telah resmi menjadi bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 15 dan bab 36. Bahasa Indonesia sendiri lahir dari bahasa Melayu. Mengapa dengan bahasa Melayu? Berikut alasan mengapa dengan bahasanya digunakan bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa Melayu itu merupakan lingua franca yang bahasanya bersifat sederhana dan mudah dipelajari, atau dengan bahasa perhubungan dan perdagangan. Serta suku Jawa dan suku Sunda itu menerima dengan sukarela bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada kenyataannya dapat dibuktikan bahwasanya bahasa Indonesia dapat dipakai untuk mengutarakan perasaan yang secara jelas. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sendiri berfungsi satu, lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, tiga, alat pemersatu suku bangsa yang berlatar belakang sosial dan berbahasa yang berbeda. Yang keempat itu alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia sendiri berfungsi sebagai satu, bahasa resmi negara, yang kedua bahasa pengantar di pendidikan, yang ketiga itu alat penghubung dalam tingkat di nasional serta kepentingan perencanaan dan pelaksanaan nasional, kepentingan pemerintah. Yang keempat itu yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Sekian pembahasan dari saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, mulai dari sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.